Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Yang saya muliakan permisa channel Waqiah TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan menyampaikan materi yang cukup singkat, yaitu tentang kesunahan-kesunahan di dalam berbuka puasa. Ini perlu kita ketengahkan karena ini pasti kita amalkan supaya buka kita lebih sempurna, berbuka kita lebih afdol, maka perlu kita bekali dengan tambahan ilmu. Maka diantaranya adalah kita ketengahkan tentang sunnah-sunnah di dalam berbuka. Namun para hadirin, dari sunnah-sunnah berbuka puasa ini insya Allah rata-rata favorit. Al-Fakir sendiri juga favorit, senang mengamalkan sunnah-sunnah berbuka ini karena cukup cocok dengan keadaan kita. Baik, apa saja sunnah-sunnah di dalam berbuka puasa? Sebenarnya banyak sekali, cuman di sini Al-Fakir akan ketengahkan beberapa poin saja di antara sunnah-sunnah berpuasa. Yang pertama di antara kesunahan berbuka puasa, maksud Al-Fakir, apa saja kesunahan di dalam berbuka? Yang pertama adalah takjilul fitri, tentunya menyegerakan berbuka. Nah ini cocok sekali, nggak usah dikongkon, wis mesti endang-endang. Jadi nggak usah disuruh, kalau ini pasti bersegera. Bahkan orang yang nggak kuat puasa itu berbuka kurang 1 jam sudah siap. Meja wis ditoto, ambek silo, daging mulai daging ayam, wedhus, sapi sampai daging unta, lungguh silo karo kenteni buka. Nah, itu sudah siap kurang 1 jam. Kenapa? Karena memang sudah ingin bersegera berbuka. Tentunya kalau di ilmoni, kata orang Jawa, di elmoni itu nanti dinilai pahala. Jadi ketika kita sudah tahu fadilah dari menyegerakan berbuka puasa, ya jangan ditunda-tunda. Ustaz, saya nanti berbuka isya saja supaya fadilahnya tambah. Oh, nggak bisa. Justru kita pahalanya tambah bila mana kita berbuka ketika inda tahaqquqi ghurubi syamsi, ketika sudah nyata matahari tenggelam, sudah maghrib, maka jangan ditunda-tunda, segeralah berbuka puasa. Ini ada cukup menarik di dalam kitab-kitab fikih, ini juga menarik. Kalau misalkan berbuka tidak dengan makanan, Ustadz, misalkan mohon maaf ada seorang pengantin anyar, pengantin baru menikah, kemudian gimana kalau pengantin baru itu nggak buka pakai makanan, berbuka langsung kumpul suami istri, boleh nggak Ustadz? Ternyata itu di fikih sudah dibahas para pemirsa, dan itu boleh, boleh. Artinya membatalkan puasa ketika maghrib dengan berkumpul suami istri, itu juga boleh, tapi tidak mendapat kesunahan di dalam takjil itu tadi. Ini hanya persoalan-persoalan tambahan di dalam persoalan fikih, terutama terkait dengan masalah berbuka puasa. Jadi kalau sudah waktunya berbuka, ya segera, jangan ditunda-tunda. Meskipun demikian, ya hati-hati, jangan mendahului waktu maghrib. Nanti salah paham, katanya disuruh menyegerakan berbuka, nanti kurang 1 menit berbuka dulu, nggak bisa. Kita menyangka itu maghrib, ternyata belum maghrib, maka puasa kita bisa batal. Maka kita harus nyatakan kalau maghrib itu sudah masuk. Dan hati-hati, pastikan itu adzan. Jangan-jangan belum adzan kita sudah berbuka. Allah belum selesai, wis entek telong-pelokan para hadirin, plek. Nah, ternyata itu bukan adzan, wong tibaan para hadirin. Hati-hati. Jadi pastikan kalau itu adzan, jangan sampai
orang sholawatan dikira adzan. Allahumma sholli wa sallim. Nah itu kan bahaya. Adzan kurang setengah jam, ada orang tibaan Allah, kan mirip adzan. Ketika Allah kemudian maplek wis entek telung sendok para hadirin. Tibanya ternyata belum adzan, orang tibaan. Nah seperti itu bagaimana? Itu juga bisa membahayakan puasanya. Jadi hati-hati. Ini poin yang pertama, menyegerakan berbuka. Ini sunnah-sunnah dalam berbuka, bersegera, jangan ditunda-tunda. Ini favorit, saya sangat suka ini para pemirsa. Tapi kalau ada ilmunya, bersegera itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Selanjutnya, berbuka puasa, usahakan takjil dulu, makan dulu baru berbuka. Jangan sampai sholat dulu baru berbuka. Bisa jadi nanti terbayang-bayang al-qolau, al-tonggolu, wal dagingu, dan seterusnya. Jangan sampai, sehingga nanti ketika sholat malah ingat makanan. Jangan. Saya teringat sebuah kisah, ini sejak kecil sudah saya dengar. Kalau kita tahu Syekhona Khalil Bangkalan, beliau salah satu perintis dari Nahdlatul Ulama, guru besar para muassis Nahdlatul Ulama. Sayyidina Khalil ketika mondok, ketika kecil itu pernah berguru ke seorang kiai. Nah Khalil kecil ini memang sudah tanda-tanda wali, sehingga kasyaf itu ya namanya sudah diberi kelebihan sejak kecil. Beliau itu punya kasyaf bagaimana? Ketika beliau mondok, ketika sholat berjamaah, suatu ketika Khalil kecil ini tiba-tiba tertawa ketika sholat itu. Ketika sholat tertawa terbahak-bahak. Nah setelah sholat sama kiainya ditanya, Khalil, ini kalau umpama bahasa kita begitu, Khalil kenapa kamu tadi sholat kok tertawa, kok guyang-guyu? Akhirnya dengan berat hati dijawab oleh Khalil kecil, mohon maaf kiai, ngapunten kiai, tak langkong kiai, kan itu Madura. Tak langkong kiai, kira-kira begitu. Mohon maaf kiai, pas panjenengan sholat saya melihat anda tadi di kepalanya ada soblukan, ada wakul. Jadi dikasap oleh Sayyidina Khalil, kiainya itu nyunggi kata orang Jawa, nyunggi wakul utawa nyunggi dangdang para hadirin. Mau nggak ketawa gimana? Wong orang sholat seakan-akan kepalanya itu, di atas kepalanya ada dandang atau wakul, ya otomatis kan tertawa. Nah sehingga kiainya menjawab, mohon maaf, terus terang tadi saya pas sholat itu ancen iling mangan. Gitu. Jadi ketika sholat tadi ingat makan. Nah ini para hadirin, ini kisah cukup menarik. Entah ini kisahnya benar atau tidak, saya sudah mendengar sejak saya kecil, dari guru ngaji saya sudah mendengar kisah ini para hadirin. Sehingga ini adalah kisah yang cukup menarik dan hikmahnya besar. Betapa kalau kita itu mau sholat jangan sampai kondisi lapar, khawatir nanti nggak khusyuk. Ya juga jangan kekenyangan tentunya. Kalau kekenyangan nanti baca Fatihah nggak nyampe, belum amin sudah amin duluan, ghairil maghdubi, itu kan bahaya. Jadi yang kedua, diantara kesunahan di dalam berbuka puasa adalah makan dulu atau takjil dulu baru sholat. Baik, yang pertama tadi adalah menyegerakan, yang kedua takjil baru sholat. Yang ketiga, ini tak kalah penting, ketika berbuka usahakan memakai kurma kalau ada. Kurma kalau ada, bisa 1 atau 3 atau 5 pokok ganjil. Ya mencari kesunahan ya, beli satu pak itu bisa 1 bulan. Kalau tiap buka diambil satu, ya lumayan hemat. Ya cukup bagus lah kita berbuka dengan kurma, itu bagus sunnah. Kalau nggak ada fa'alal ma, dengan air ya. Jadi air itu bagus untuk berbuka. Kalau memang nggak ada kurma, boleh pakai air. Air apa Ustadz? Nah kalau ada air Zam-Zam, kalau ada lagi air Sungai Nil. Sungai Nil itu adalah termasuk sungai yang istimewa, yang mengalir di di Mesir itu kan Sungai Nil itu bagus. Kalau nggak ada Zam-Zam, pakai air di Sungai Nil. Atau kalau umpama ada ya air yang keluar dari astane Rasulullah SAW, tapi sudah nggak ada, itu adalah air yang paling istimewa. Kalau nggak ada Zam-Zam, nggak ada Sungai Nil, ya pakai air sumur, air mata air lah. Kalau nggak ada ya PDAM, nggak apa-apa. Nah, intinya kalau nggak ada kurma langsung pakai air.
apakah kita boleh membuat manisan untuk pengganti kurma? Ternyata sebagian ulama, kalau kita baca di literatur fikih, kita bisa saja membuat manisan kayak apa namanya ya, kalau kita punya tradisi buat dawet, buat kolak pisang, kolak singkong dan lain-lain, itu diniatkan untuk menyamai, untuk buat manisan lah. Tetapi tentunya kan gula yang ada di gula buatan pabrik sama kurma kan nggak sama. Kalau di kurma mungkin gulanya gula kompleks, sehingga nggak sama lah. Sehingga kalau kita membuat dawet atau kolak, kalau terlalu manis ya mungkin nanti bisa pengaruh pada kadar gula darah. Sehingga kata sebagian ulama, silakan buat manisan pengganti dari kurma, itu boleh-boleh. Sehingga kita juga punya tradisi seperti itu. Jadi diusahakan kalau ada kurma ya kurma, kalau nggak ada ya air. Atau membuat manisan-manisan, kata sebagian para ulama silakan boleh membuat manisan sebagai pengganti dari kurma. Tapi jangan berlebihan, karena kadar gula dari kurma dengan pemanis buatan pabrik itu jelas berbeda. Ini yang nomor 3 para hadirin. Yang nomor 4, sebenarnya cukup banyak, nanti saya ambil 5 saja. Yang nomor 4 para hadirin, di antara kesunan-kesunan berpuasa itu kesunan-kesunan di dalam berbuka itu berdoa. Nah, ini mungkin ada penjelasan cukup menarik dan sebagian dari pemirsa mungkin belum pernah dengar. Ternyata kalau kita baca di literatur fikih, doa berbuka yang Allahumma laka sumtu atau dhahabat dhama'u itu sebenarnya yang lebih afdol itu setelah berbuka. Nah, bisa para pemirsa cek di kitab-kitab fikih. Tapi yang membaca sebelum berbuka ya boleh, bagus, daripada nggak berdoa. Bagus dibaca sebelum berdoa seperti yang umum-umum kita amalkan, termasuk di televisi itu kan, kalau mau berbuka kan doa dulu, Allahumma laka sumtu kan gitu, baru berbuka. Padahal kalau kita lihat di literatur fikih, kita baca, maka yang lebih afdol, ingat bukan masalah benar dan tidak, tapi ini adalah masalah afdol dan lebih afdol. Jadi wal ula, yang lebih utama, doa berbuka puasa itu setelah berbuka. Itu keterangan dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Coba kita analisis dari artinya saja. Artinya kan Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Aftartu itu kalau dalam gramatika bahasa Arab kan fi'il madhi. Wa ala rizkika, dan atas rizkimu, aftartu, aku sudah berbuka. Nah, aku sudah berbuka. Berarti kalau sudah berbuka kan ya sudah, setidaknya kan takjil. Lah kalau belum takjil kok ngomong sudah berbuka, kapan berbukanya? Nah ini, jadi dari segi arti itu juga lebih tepat kalau berbuka itu, doa berbuka itu dilaksanakan, dimunajatkan setelah berbuka. Tapi yang sebelum, andaikan berdoa sebelum berbuka ya nggak salah juga, nggak salah. Tetapi yang lebih afdol, doa berbuka itu setelah berbuka. Panjenengan mungkin pemirsa bisa lihat di literatur fikih, itu andaikan dibaca sebelum ya nggak ada masalah. Tapi wal afdol atau wal ula, lebih utama, doa berbuka itu setelah berbuka. Ini para hadirin, saya aja dulu pertama baca itu di kitab-kitab fikih juga saya ulang-ulang, apa benar ini setelah berbuka? Karena prakteknya sejak kecil ya doanya itu sebelum berbuka. Ternyata di literatur fikih kebanyakan doanya itu setelah berbuka. Ini yang nomor 4. Yang terakhir para hadirin, sebenarnya masih banyak ya, masih banyak. Karena ini kultum, jadi nggak bisa panjang-panjang. Yang terakhir, jangan tinggalkan etika-etika atau kesunahan di dalam adab di dalam makan. Misalkan mau makan ya berdoa, ya, berdoa. Doa mau makan, Allahumma inni a'udzubika. Itu doa mau ke WC itu. Kalau mau makan doa itu iso mencret barangnya. Jangan salah doa. Yang panjang ya kira-kira Allahumma inni a'udzubika itu nang WC. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adza benar. Kalau doa tadi itu nang WC cok diwaca timangan iso ngurus barang. Kalau pingin pendek lagi bismillahirrahmanirrahim. Pingin pendek lagi minimal bismillah. Kok kelupaan, ingat di tengah-tengah makan bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, itu para hadirin, ini etika ketika kita makan kemudian lupa tidak baca basmalah, bisa kita ulang di tengah-tengahnya. Jadi jangan lupa etika makan, termasuk makan dengan tangan kanan, kecuali tangan kanannya nggak punya diamputasi baru pakai tangan kiri nggak apa-apa.
Man akala bishimalihi akala syaitanu ma'ahu. Kalau makan dengan tangan kiri, setan melok mangan. Jadi daripada setan melok mangan, ayo kita makan dengan tangan kiri. Umpama kita pegang kerupuk, bagaimana Ustadz? Ya pakai tangan kanan. Jangan ini ngemplok, ini kerupuk makrek, maplek, makrek, maplek, makrek. Jangan. Ya tangan kanan semualah. Habis ngemplok, ambil kerupuk. Habis ngemplok, habis ikan. Seperti itu. Jadi tangan kiri ini nggak perlu ikut dalam urusan departemen permulutan, sanes percondongan, atau percongoran, sanes permulutan. Karena tangan kiri ini biasanya departemen perselempitan pada ini, sehingga nyelempit lah itu bagian kiri. Kalau ini bagian yang enak-enak, tapi adil kok. Ini nggak ada jamnya, tapi kiri dipakai jam. Ini sudah adil para hadirin. Jadi diantara etika makan ya baca basmalah, kemudian tangan kanan, dan duduk jangan berdiri. Kalau makan jangan berdiri. Kemudian berhenti sebelum kenyang. Ini kita berusaha berhenti sebelum kenyang. Ini sulit, tapi kalau yang ngimami tarawih insya Allah mesti bisa, karena khawatir ngimami gak kuat. Ngimami nggak bisa maksimal, sehingga otomatis tidak bisa full. Tapi kalau para jamaah saya yakin kalau tankinya 100, isinya bisa diisi 120 itu. Karena balas dendam. Jadi overload. Jadi diusahakan berhenti sebelum kenyang. Dan sesudah makan jangan lupa berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana, iku bangun tidur baradin. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Kok matur nuwun datang Gusti Allah? Nggih, karena banyak orang jangankan makan, minum saja udah nggak masuk. Ada sedikit saja saraf kita konslet, maka kita nggak akan bisa menelan para hadirin. Sehingga kita bisa makan enak, rasanya enak, bisa membedakan mana pahit, mana asam, mana manis, mana campuran makan, rasanya makanan kita bisa membedakan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan saraf kita, saraf pengecap, saraf rasa kita diputus, waduh, nggak ono enaknya Padang, etas, oskap, dan lain-lain. Nggak ono enaknya masakan itu. Itu semua bisa enak karena kita dikasih indera perasa pengecap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini harus matur nuwun datang Gusti Allah. Tentunya jangan lupa ketika berbuka ya sambil jawab adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya masih ambek mengunyah ya dijawab Allahu akbar, bisa, nggih. Wong kadang sambil ngobrol aja bisa. Kenapa kok sambil jawab adzan nggak bisa? Nah, ini diantara kesunahan ketika berbuka. Meskipun demikian ya jangan lupa menjawab adzan, menjawab adzan. Wong kadang sambil ngobrol aja makan bisa, kenapa jawab adzan nggak bisa? Jadi ini yang sering dilupakan. Mari ini mengingatkan al-fakir pribadi khususnya, dan terutama pemirsa, ketika kita berbuka ya jangan lupa kita sempatkan untuk menjawab adzan. Baik para pemirsa Waqiah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simpulkan majelis kita pada hari ini. Semoga apa yang kita kemukakan tentang kesunahan-kesunahan dalam berbuka bisa membawa manfaat bagi saya pribadi khususnya dan pada para pemirsa pada umumnya. Yang pertama diantara kesunahan-kesunahan berbuka adalah menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua, dahulukan berbuka baru sholat. Kemudian kalau ada kurma, ganjil. Kalau nggak ada ya pakai air. Kemudian yang keempat berdoa ketika berbuka. Boleh sebelum, tapi yang afdol adalah doanya tersebut setelah berbuka. Kemudian yang keempat, kita amalkan etika-etika makan, seperti berdoa sebelum makan, doa makan yang umumnya itu. Kemudian tangan kanan, kemudian duduk, jangan terlalu kenyang, jangan senden, ojok senden, jangan makan sambil tiduran misalkan. Itu juga kita amalkan, dan tetap menyempatkan menjawab adzan ketika kita berbuka puasa. Semoga sedikit keterangan dari saya bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya pada pemirsa Al-Waqiah TV dimanapun berada. Semoga bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cekap matur saking kula, krepek gedang godhong telo, titik edang pokok podo krasa. Mangan ketupat beber kloso, pilih selelepat Syamsul Arifin nyuwun ngapura. Wallahul muwaffiq ila thoriq.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.